Nah, kayak Kak, yang sungguh efiknya itu Hmm. para pejuang Palestina tuh, dia itu kan kalau kita mah terbalik ya, si anak itu mencium tangannya si yang lebih tua. Oh iya. Kalau saya lihat ya, begitu efiknya bagaimana para pejuang mujahid di Palestina itu dia mencium tangan si anak-anak gitu. Dia bawa senjata, biasanya bawa senjata, dia brigade, bukan brigade ya. Kalau jalan gitu apa ya? Pasukan Berbaris. berbaris, Ah, tapi dia mencium tangan-tangan si anak-anak Palestina gitu, mencium tangan-tangannya. Jadi ada sebuah simbol apa, legasi ya, ya. delegasi ya. Heeh. Nah, menurut kakak gimana tuh? Jadi benar-benar menurut saya itu sangat epik tuh, si pejuang itu mencium tangan si anak-anaknya gitu. Gimana kak? Nah, pertama kalau menurut saya bukan pada tempatnya ketika kita ngomong tentang Palestina bahwa tidak boleh mengajarkan kekerasan pada anak-anak karena anak-anak sudah mengalami kekerasan yang sangat parah gitu ya dari sejak kecil. Jadi kita sudah tidak bisa mengecam gitu ya, kok di depan anak bawa senjata, kok di depan anak menunjukkan peluru, mengajarkan mereka menembak dan sebagainya. Itu sudah tidak pada tempatnya dalam situasi, karena ini situasi yang benar-benar sangat berbeda. Nah, kemudian mencium tangan anak-anak itu selain seperti yang Kang Denny bilang tadi adalah legasi atau yang seolah-olah meneruskan semangat juang lewat sentuhan, itu juga menunjukkan kasih sayang para pejuang itu kepada anak-anak karena generasi inilah yang mereka bela. Mungkin mereka saat itu juga besok gitu ya tidak melihat lagi matahari terbit, tapi mereka mengharapkan anak-anak inilah yang meneruskan gitu ya. Anak-anak inilah yang akan menjadi lebih tangguh dari diri mereka. Jadi menunjukkan simbol kasih sayang. Kedua juga selanjutnya menunjukkan bahwa kepada anak-anak yang belum banyak dosanya inilah mereka berwasilah kayak gitu ya. Jadi mohon pertolongan kepada Allah melalui orang-orang yang belum banyak berdosa, yang masih murni, yang masih kalau mereka seandainya anak-anak itu mau berdoa kepada Allah, insya Allah itu doanya akan sampai karena hatinya masih bersih gitu ya. Termasuk terutama anak-anak yang sudah mulai memiliki kesadaran tapi belum balik kayak gitu. Nah, kemudian juga selanjutnya itu menunjukkan kepada anak-anak itu bagaimana walaupun dalam situasi perang tetapi kasih sayang kepada sesama itu tetap harus ditumbuhkan. Jadi bukan berarti dalam keadaan perang itu kita jadi keras, jadi jahat, jadi kepada semua orang juga maunya melakukan kekerasan. Tidak, justru dalam peperangan itu ditumbuhkan kasih sayang yang luar biasa yang tidak pernah ditemukan ketika kita hidup dalam keadaan normal, dalam keadaan damai. Mungkin kalau dalam keadaan damai kita pasti tidak begitu terlalu menghargai betapa berharganya hari ini bisa ketemu ayah dan ibu kita, karena belum tentu siangnya itu kita masih ketemu dalam di situasi di Palestina. Bisa saja sesaat kemudian jatuh bom yang membuat mereka terpisah, ada yang gugur dan sebagainya. Jadi justru kalau menurut saya ini konteksnya justru kasih sayang, cinta, kemudian dari kasih sayang itu justru timbul kekuatan karena anak-anak yang ditumbuhkan dalam kasih sayang justru jiwanya akan jadi kuat. Anak-anak yang ditumbuhkan dalam kekerasan walaupun dalam keadaan damai jiwanya jadi kerdil. Sedangkan anak-anak yang tumbuh dalam keadaan perang tetapi di situ ditumbuhkan kasih sayang pada mereka justru jiwanya akan jadi kuat. Jadi mencium tangan anak-anak itu simbol luar biasa yang hanya ditemukan kita lihat di para pejuang Palestina dan generasi-generasi muda mereka. Oke kak Eka, terima kasih Ya. atas sharing-sharingnya. Mungkin next kedepannya kita akan ngebahas dari sisi perspektif parenting Islami, bagaimana si anak-anak Palestina itu mempunyai kekuatan yang cukup besar dari sisi mentality, dari sisi spiritual, bagaimana orang tuanya generasi-generasi menanamkan dari sisi segala aspek dengan keadaan ya menjadi kuat. Mungkin ini jadi ibrah buat keluarga kita, bagaimana kita menanamkan si anak-anak itu untuk bertarung dalam kehidupan ya. Iya. Kalau kita mah kehidupan gini ya udah gimana gitu. Bagaimana dengan kehidupan dengan anak-anak di Palestina yang tumbuh kembangnya dalam keadaan perang atau dalam keadaan untuk kebebasan negaranya. Sekian, terima kasih Kak Eka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.